Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum ada suaranya nih. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Pak. Oke, baik ya. Bapak ucapkan selamat datang dalam kegiatan kita pada hari ini, itu kegiatannya pesantren kilat Ramadan ya, yang akan kita laksanakan nanti 2 hari ya. Hari ini dan besok, hari terakhir ya. Dari jam 9 sampai dengan jam 10. Akan tetapi memang kelas atau ruang virtualnya memang sudah dibuka dari jam 8.30 ya, sambil menunggu teman-temannya yang lain bergabung ya. Oke. Nah, sebelum kita buka ya, kegiatan kita mulai. Ya, di awal kita akan mendengarkan arahan sekaligus pembacaan Ummul Quran ya, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah bagi kita dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Ala hadhihi niyah wa a'malin sholihah bi rahmatikal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu beserta anak-anak sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Mudah-mudahan niat baik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian untuk kita ketahui bahwa dunia pesantren itu adalah intinya kita mempelajari nilai-nilai keagamaan atau ajaran-ajaran agama yang mungkin kita ada yang belum tahu, atau ada yang sudah tahu tapi karena sudah lama, atau lupa dan berbagai macam kendala lainnya. Maka melalui kegiatan ini adalah salah satu wadah untuk mengingatkan kepada kita apabila ada yang kita belum tahu, mudah-mudahan kita bisa tahu tentang ketentuan-ketentuan agama. Ada yang lupa, mudah-mudahan kita bisa ingat kembali, dan seterusnya. Maka tidak rugi bagi anak-anak sekalian yang bisa bergabung dan mau mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, nanti akan diisi oleh narasumber-narasumber, Bapak dan Ibu guru kita, dan nanti di akhir kegiatan yang kedua juga saya termasuk sebagai pemateri atau narasumber. Nah, jadi Bapak dan Ibu beserta anak-anak sekalian dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren kilat Ramadan tahun 1442 Hijriah dinyatakan dimulai. Dan marilah sama-sama kita ikuti kegiatan sesuai dengan jadwal. Dan dari saya atas nama seluruh
keluarga besar SMP Negeri 21 mengucapkan selamat anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat ini. Dari saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan arahannya ya, sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik anak-anak Bapak, kita akan langsung masuk ke materi pada hari ini ya. Hari ini kita akan ada 2 materi, yaitu yang pertama terkait tentang zakat fitrah dan yang kedua keutamaan puasa Ramadan. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait zakat fitrah yang akan disampaikan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah MPDI ya. Kepada Bu Dia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan pesantren kilat dan melaksanakan ibadah Ramadan sebagaimana biasanya. Kemudian tak lupa salat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang beliau sampaikan itu dapat menjadi jalan hidup dan petunjuk bagi kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan materi tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah merupakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang hidup atau yang lahir dan menghirup udara Ramadan hingga akhir dari Ramadan, maka dia wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Oke. Berikutnya itu tentang dalil tentang zakat fitrah. Kalau yang dalil pertama tadi lebih kepada dalil tentang diwajibkannya zakat mal atau zakat harta. Nah, sekarang adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang harus kita keluarkan pada bulan ini, yaitu surah At-Taubah ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya apabila ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi pada surah At-Taubah ayat 102 ini itu adalah diwajibkannya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu diambil dari harta kita. Gunanya apa? Untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Jadi orang yang menerima itu akan berdoa untuk kita. Nah, dengan doa mereka itulah maka akan memberikan ketentraman bagi orang yang membayar zakat. Itulah dari pengertian dari surah At-Taubah ayat 102 ini. Adapun syarat zakat fitrah itu, syarat wajibnya yaitu untuk semua orang Islam yang lahir, yang kedua lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi siapapun yang menghirup udara Ramadan itu wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau ada bayi yang lahir di akhir Ramadan atau hari-hari terakhir Ramadan, maka bayi tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya atau orang yang bertanggung jawab terhadap
dirinya. Kemudian apalagi yang wajib? Wajib bagi orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan dirinya. Jadi wajib bagi orang yang mampu. Mampunya itu bahwa mereka itu mempunyai makanan untuk mereka selama 1 hari 1 malam sebanyak 1 sok makanan pokok. Jadi kalau orang itu sudah punya wajib sudah terpenuhi kebutuhannya 1 hari 1 malam, kemudian masih mempunyai kelebihan makanan pokoknya sebanyak 1 sok. 1 sok itu adalah ukurannya pada zaman Nabi, maka orang tersebut wajib untuk membayar zakat fitrah dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah ketentuannya, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan syarat dan ketentuan. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok. 1 sok itu adalah ukuran pada zaman Nabi. Jadi satu orang Islam, satu orang Islam wajib membayar zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan pokok mereka. Kalau dikonversikan dengan berat yang kita gunakan sekarang, kalau dalam liter yaitu 3,1 liter makanan pokok. Atau kalau dengan kilo yaitu 2,5 kilogram, sekitar 2,5 kilogram. Kalau zaman Nabi yang dikeluarkan itu karena makanan pokoknya itu adalah kurma dan gandum. Jadi dibayarlah dengan 1 sok kurma dan gandum. Kalau kita sekarang, maka kita ganti dengan makanan pokok yang kita gunakan sehari-hari. Kalau di daerah kita tentunya makanan pokok kita adalah beras, maka kita keluarkanlah zakat fitrahnya dalam bentuk beras dengan ketentuan seberat 2,5 kilogram beras. Boleh dengan uang? Boleh. Kita juga bisa membayarnya dengan uang dengan cara menghitung berapa harga dari makanan beras tersebut, beras tersebut, kemudian sejumlah uang itulah yang kita bayarkan. Tetapi kalau dengan uang, maka kita menggunakan mazhab lain lagi. Mazhab tersebut itu menggunakan timbangannya 3,4 kilogram. Jadi biasanya dikeluarkan ketentuan oleh Departemen Agama ataupun Majelis Ulama di daerah-daerah di mana kita tinggal, berapa ketentuan pembayaran zakat fitrahnya. Pembagian waktu zakat fitrah. Kapan kita membayar zakat fitrahnya? Yaitu ada 5 ketentuan. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang dianjurkan, kemudian ada juga waktu yang makruh atau kemudian waktu yang haram. Kapan waktu wajib? Wajib itu kalau wajib itu harus benar-benar membayar zakat fitrah itu mulai dari terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Berarti sudah masuk dalam 1 Syawal, tetapi belum dibayarkan sebelum khatibnya naik mimbar atau orang yang berkhutbah pada hari raya Idul Fitri itu naik ke mimbar. Kemudian waktu yang dibolehkan, jadi kita boleh mulai membayar zakat itu dari awal Ramadan, dari mulai awal Ramadan, 1 Ramadan, sampai hari terakhir bulan Ramadan. Di waktu mana saja diperbolehkan. Nah, jadi kalau yang wajib itu berarti sudah harus segera dibayarkan. Jangan sampai ditunda-tunda lagi. Nah, waktu yang boleh mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di hari apa saja boleh kita bayarkan. Kemudian waktu yang dianjurkan, artinya waktu yang lebih baik yaitu setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi setelah sholat subuh sebelum kita melaksanakan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi itu adalah waktu yang dianjurkan. Kemudian waktu yang makruh.
yaitu setelah hari raya sebelum terbenam matahari pada 1 Syawal. Nah, ini jangan, kalau bisa jangan sampai terjadi waktu yang makruh ini, karena itu berarti kita sudah sangat melalaikan untuk membayarnya. Atau mungkin boleh bagi orang yang mungkin ketika dia membayar, ketika sebelum waktu itu dia belum ada rezeki atau belum ada uang atau makanan pokok untuk membayar zakat fitrahnya. Maka ketika hari raya Idul Fitri dia mendapatkan rezekinya, maka boleh dia membayar setelah sholat hari raya Idul Fitri pada hari 1 Syawal itu. Haram yaitu waktu setelah matahari 1 Syawal terbenam. Berarti kita kalau kita membayar setelah hari raya Idul Fitri, maka yang kita keluarkan itu tidak terhitung zakat fitrah, tapi terhitung sebagai sedekah biasa. Jadi tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Tapi bagi kita yang mampu, maka laksanakanlah zakat fitrah itu di waktu-waktu yang dibolehkan, kalau bisa di waktu yang dianjurkan. Nah, sehingga zakat kita memang benar-benar bermanfaat bagi yang menerimanya. Nah, sekarang siapa yang berhak menerima zakat tersebut? Orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 golongan atau ada 8 asnaf. Yang pertama fakir, yaitu fakir orang yang sangat yang sangat tidak mampu, yang hanya bisa yang hanya makan untuk sekali dia makan, itu namanya fakir. Kemudian miskin ini lebih lumayan lah daripada orang fakir. Jadi fakir miskin itu beda. Fakir itu yang paling bawah, paling tidak mampu. Kemudian miskin ini mereka masih bisa masih memiliki persediaan makanan untuk mereka makan satu hari itu, maka itu namanya miskin. Nah, mereka adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu orang fakir, satu golongan, orang miskin, golongan kedua. Siapa golongan ketiga? Golongan ketiga adalah amilin atau orang yang mengurus zakat. Jadi orang yang tempat kita menyerahkan zakat, kemudian mereka yang membagi-bagikan atau mendistribusikan. Kalau di daerah kita biasanya kita membayar zakatnya di antar ke masjid. Ya, itu ada panitianya. Nah, panitia itulah yang namanya amil atau orang yang mengurus tentang zakat fitrah ini. Maka mereka berhak nanti mendapatkan juga bagian dari zakat fitrah. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam kita berikan boleh juga berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah yang kita bayarkan, yaitu orang yang baru masuk Islam. Siapa lagi? Hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah budak. Tapi pada zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan atau tidak ada lagi hamba sahaya. Jadi asnaf ini tidak karena memang tidak ada maka tidak dikeluarkan. Itu pada zaman Rasulullah masih ada budak, maka budak-budak tersebut mendapatkan bagian dari harta zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian orang yang berhutang atau ghorimin. Ghorimin ini adalah orang yang memiliki hutang, tetapi dia itu berhutang bukan untuk maksiat, ya, bukan orang yang hutang judi ya, tapi orang yang berhutang tapi hutangnya tidak untuk maksiat. Misalnya mereka berhutang ada keperluan untuk anaknya kebutuhan dia sehari-hari atau keperluan untuk dia membuka usaha, kemudian usahanya bangkrut, maka mereka terlilit hutang, maka mereka juga boleh kita berikan zakat. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah siapa? Fisabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau yang di sekitar kita mungkin kita tidak ada yang berjihad dalam artian berperang atau lain sebagainya. Fisabilillah di daerah kita ini biasanya kita berikan kepada para guru ngaji karena mereka itu orang yang juga berada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah untuk mengajar atau menyebarkan atau berdakwah tentang agama Islam. Maka biasanya kita berikan kepada guru-guru ngaji di daerah-daerah kita. Dan Ibnu Sabil itu siapa?
Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian mereka kehabisan bekal. Maka mereka kita bantu dari pembagian harta, dari pembayaran zakat tadi. Bagaimana cara membayar zakatnya? Maka membayar zakatnya kalau di daerah kita, itu kita misalnya kita membayar boleh dengan beras dan dengan uang tadi, dibawalah ke masjid atau ke tempat panitia penerima zakat, kemudian kita serahkan zakat. Biasanya itu orang tua kita, kalian sebaiknya juga boleh ikut ketika ayah dan ibu atau saudara yang lebih tua dari kalian itu membayar zakat, biar kalian bisa melihat bagaimana prakteknya atau proses pembayaran zakat tersebut. Jadi ada niat yang diucapkan oleh orang yang membayar zakat atau muzakinya yang diserahkan kepada pengurus zakat tadi, pada amilnya. Jadi orang yang menyerahkan itu mengatakan bahwa ini zakat saya dan keluarga saya yang namanya A, B, C, D, atau boleh juga kita tulis dari rumah siapa saja yang dibayarkan zakatnya. Kemudian diterima oleh penerima zakat tadi atau amil tadi, maka mereka mengucapkan ajarakallahu fi ma a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Yang artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa saya terima zakatnya, kemudian mengucapkan ajarakallahu fi ma a'taita wa baraka fi ma a'taita wa ja'alahu laka tahura. Nah, itu yang dilakukan ketika proses pembayaran zakat fitrah. Jadi ada orang yang menyerahkan zakat, ada orang yang menerima zakatnya, kemudian ada barang atau benda yang menjadi zakat tersebut. Jadi ada 4, niat, kemudian orang yang berzakat, orang yang menerima zakat, kemudian harta yang dizakati. Jadi harus ada 4 itu untuk syaratnya. Kemudian adapun hikmah dari diadakannya zakat fitrah ini, yang pertama dengan adanya zakat fitrah ini, yang pertama kita saling berbagi kebahagiaan. Jadi berbagi kebahagiaan terutama di hari raya Idul Fitri. Jangan sampai nanti kita bersenang-senang makan enak, tetapi tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain itu kelaparan pada hari raya Idul Fitri. Makanya kita saling berbagi kebahagiaan, minimal mereka mempunyai makanan untuk dimakan pada hari raya Idul Fitri tersebut. Ada pada hari 1 Syawal. Kenapa? Karena mungkin ada di antara mereka yang tidak mempunyai makanan sama sekali. Jadi pada hari raya Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Karena itu jangan sampai mereka berpuasa karena tidak ada makanan. Nah, makanya diwajibkan membayar zakat itu dengan makanan pokok sehingga bisa dimakan, dinikmati pada saat hari raya Idul Fitri. Itulah tujuannya. Satu tujuan hikmahnya adalah menghindarkan dari ketidakberkahan harta. Jadi biar harta kita berkah, maka kita zakatkan. Kemudian untuk menyucikan jiwa. Kenapa? Karena memang zakat fitrah itu untuk kita menyucikan jiwa orang yang berzakat tadi. Kemudian melatih sikap solider atau solidaritas, rasa persaudaraan. Yang keempat, mencegah terjadinya kejahatan akibat kekurangan harta. Jadi kalau orang yang tidak punya makan karena mereka sampai mencuri dan lain sebagainya, itu kan dalam keadaan terpaksa. Maka dengan kita mengeluarkan zakat, mereka punya makan, maka mereka tidak jadi untuk melakukan kejahatan seperti mencuri dan lain sebagainya. Jadi itu juga mencegah terjadinya akibat misalnya kelaparan dan lain sebagainya. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Maka dengan zakat akan timbul rasa persaudaraan antara si kaya dan si miskin.
kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat harta yang Allah berikan, maka kita syukuri dengan berzakat. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak juga kita menerima. Jadi konsep konsep mau kaya itu banyak sedekah, bukan banyak menabung. Jadi kalau sering menabunglah biar kaya, tapi kalau dalam Islam bersedekahlah biar kaya. Jadi harta itu disedekahkan karena Allah berjanji bahwa kalau kita mengeluarkan 1 maka akan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Nah, kalau kita yakin dengan janji Allah, kemudian mengeluarkan zakat ini dengan ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat ibadah, maka insya Allah kita akan bertambah rezekinya, bertambah ketenangannya. Demikian dari Ibu. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.